sekarang. Mari kita bedah babak pertamanya. Kurang lebih nih yang saya dibisikin, duit kita yang gelap-gelap ini yang ditarget oleh pemerintah untuk masuk kembali, itu sebenarnya lebih dari 8.000 triliun, mungkin sekitar 10.000 triliun yang ada di luar negeri. Mari kita luruskan satu kesalahpahaman massal yang sudah terlanjur meracuni isi kepala banyak orang. Ketika mendengar angka 11.000 triliun rupiah, bayangan kita langsung liar. Kita mengira ada satu ruangan rahasia di bawah tanah Istana Negara yang isinya tumpukan uang tunai, atau mengira itu adalah duit APBN yang digondol maling. Maaf, tapi kenyataannya tidak sesederhana film detektif. 11.000 triliun itu bukan uang kas negara yang hilang. Itu adalah akumulasi kekayaan, aset, saham, properti, dan dana cair milik perorangan alias para konglomerat serta perusahaan super kaya asli Indonesia yang sengaja diterbangkan keluar dari wilayah hukum Republik ini. Fenomena ini biasa disebut capital flight, atau bahasa gampangnya, pelarian modal. Pertanyaannya, kenapa orang-orang super kaya ini ogah menaruh duitnya di negeri sendiri? Jawabannya klasik, demi keamanan dan menghindari endusan dirjen pajak. Mereka memilih memarkir hartanya di surga para miliarder, yang sering kita sebut sebagai tax haven country. Tempat seperti Singapura, Cayman Islands, atau British Virgin Islands adalah rumah idaman bagi uang-uang sensitif ini. Di sana mereka dimanjakan dengan tarif pajak super rendah, bahkan 0%, ditambah jaminan kerahasiaan perbankan tingkat dewa yang tidak bisa diintip sembarangan orang. Menurut laporan dari Tax Justice Network, negara-negara ini memang sengaja hidup dari memfasilitasi pelarian modal negara berkembang. Singapura misalnya, kerap kali dituding menjadi bunker paling aman bagi aset-aset panas asal Indonesia, karena lokasinya yang cuma sepelemparan batu dari Jakarta. Namun sekaya-kayanya mereka bersembunyi, negara ternyata tidak sebodoh itu. Di era Pak Jokowi, pemerintah mulai memasang jaring raksasa bernama Tax Amnesty, atau pengampunan pajak jilid 1 dan jilid 2. Strategi ini sebenarnya adalah sebuah kepasrahan yang cerdik. Negara seolah berkata, "Oke, kami tahu kalian ngumpetin duit. Pulanglah, kami ampuni dosanya, bayar tebusan murah, dan jangan takut dipenjara." Menurut data resmi dari evaluasi Kementerian Keuangan yang dirilis di situs econ.go.id, program ini berhasil mengungkap harta hingga ribuan triliun rupiah. Tapi, itu baru permulaan. Tax amnesty sebenarnya bukan sekadar cara mengumpulkan uang tebusan instan, melainkan sebuah operasi intelijen finansial terselubung. Lewat program tersebut, para konglomerat dipaksa membuka kartu mereka sendiri. Dari sanalah pemerintah berhasil mengunci titik koordinat, nama asli, nomor paspor, hingga skema perusahaan cangkang yang mereka gunakan. Database intelijen pajak inilah yang menjadi fondasi emas, yang sekarang diserahkan ke meja Presiden Prabowo untuk dieksekusi tanpa ampun.